pasti terpengaruh ya kan, Pengaruh banget. sama pendapatan mereka gitu kan. Yang penurunannya yang sangat drastis, rugi untung mereka nggak ada sih untungnya sebenarnya kemarin ya. Banyak kan rugi. Nah, pandemi COVID-19 saudara juga membuat sektor Hai guys, kembali lagi dengan kami di Basa Basi. Basana basi. Kali ini kami akan membahas nasib para pedagang selama pandemi corona. Ya. Nah, kemarin kita sudah datang-datang sih ke tempat-tempat para penjualnya, para pedagangnya, bahkan juga para pengunjung yang kita ras. Kita ke pasar Sangga Majid Dilayas, itu di pasar Manunggal, sama di pasar Bangun, pasar Senja. Kami membahas tentang ya keadaan mereka gitu Ya, kan, kondisi mereka selama pandemi ini. Pasti terpengaruh ya kan, Pengaruh banget. sama pendapatan mereka gitu kan. Yang penurunannya yang sangat drastis, rugi untung mereka nggak ada sih untungnya sebenarnya kemarin ya. Banyak kan rugi buat mereka. Banget ruginya. Dan kalau kami tadi kan kemarin sudah jalan-jalan tuh kan, kami lihat kondisi pasar tuh sepi, masih ya lumayan sepi lah, dikit aja sih pengunjungnya gitu. Nah, yang ini sekarang kita saksikan kan kami wawancara sama salah satu penjual di pedagang Aji Dilayas. Mari kita langsung saksikan. Oke, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu penjual yang ada di Pasar Sanggam Aji Dilayas. Langsung ke sana tanya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Jadi di sini kami ingin bertanya-tanya sedikit ya tentang masalah apa ya, nasib para pedagang ini selama pandemi gitu. Oh iya. Tentunya kan pasti dari harga itu pasti ada perbedaan gitu kan. Karena selama pandemi ini ya banyak lah kita physical distancing gitu kan. Jadi untuk selama pandemi ini gimana perbedaan pendapat kalian sebelum dan sudah corona? Kalau sebelum adanya corona itu pendapatan kami mungkin lebih dari sekitar 1 juta sehari. Tapi setelah adanya corona itu menurun cuma 300 sampai 800 ribu per hari. Sejauh apa lonjakan harga yang terjadi saat corona ini? Kalau untuk bahan baku dia lumayan mahal. Iya. Berkisar berapa gitu selisihnya, jauh kah, berapa kira-kira? Kira-kira kalau ayam tuh kan sempat turun, nah ini melonjak lagi setelah adanya corona gitu, 2 kali lipat. Jadi berdasarkan perbandingan tadi tuh kan lebih senang keadaan sebelum corona atau sesudah? Ya di musim penyakit mana ada orang yang senang. Penyakit kok disenangi gitu kan, aneh. Jadi lebih senang pas belum ada corona gitu Iya, ya. Mungkin itu saja. Saja. Nah, jadi begitulah pendapat dari para pedagang ya Itu tentang tadi masalah pedagang dia jual makanan gitu ya. Makanan di Aji Dilayas. Dan Menurutnya sih ya harga-harga itu makin naik, melonjak jauh. sangat berpengaruh sih, apalagi bahan Bahan baku. bakunya ya kan. Ya, ayam tuh, ayam bawang. segala macam tuh berubah jauh. Jadi drastis. ya mereka rugi juga. Rugi bandar. Rugi bandar. Nah, yang ini selanjutnya penjualan Pakaian. Penjualan pakaian masih di Sanggar lagi. Apa namanya? Pasar Sanggam Aji Dilayas. Sorry tipe. Langsung saksikan aja ya. Ya, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu penjual baju yang ada di Pasar Sanggam Aji Dilayas. Mari kita langsung tanya ke sana. Selamat siang, Mbak. Jadi di sini kami ingin berbincang sedikit ya tentang nasib para pedagang selama pandemi ini. Tentunya kan ada perbedaan gitu kan. Jauh banget. Jauh banget kan ya. Jadi perbedaan pendapatan kalian sebelum dan sesudah corona. Kalau tahun lalu kan kayak misalnya orang lebih rame gitu, kayak sampai penuh-penuh. Kalau kayak tahun ini orang kayak pas seminggu sebelum lebaran baru rame. Kalau tahun lalu kadang 15 hari udah rame. Kalau ini kadang cuma 7 hari sebelum lebaran.
baru itu pun juga ramenya juga ndak seberapa. Terus pasti harga beda juga ya. Lonjakannya sejauh apa? Kayak misalnya kan kalau tahun lalu kayak potongannya paling dipotong sedikit aja. Kalau ini kayak yang penting laku aja gitu. Nah, yang penting ada untung sedikit, yang penting laku. Berdasarkan perbandingan tadi itu kan, pendapatan tadi Ya. jelas lebih Jauh beda sih. Pasti lebih senang sebelum ada corona ya Iya. kan. Terus harapannya sendiri buat kedepannya. Ya, semoga ya corona ini cepat hilang. Jadi orang kayak pendapatannya ndak terkurang lagi biar dapat pendapatan lebih banyak lagi. Makasih Mbak. Nah itu tadi bincang-bincang dengan penjual baju di Pasar Sanggam Aji Dilayas, dan wow, apa ya, pendapatan mereka tuh jauh banget. Terus tuh juga kan kalau biasanya pas dekat-dekat Lebaran kemarin kan biasanya Rame, pas ya. awal puasa itu biasanya sudah rame gitu kan. Rame. Ini enggak. Sempat dibilang 15 hari ya tadi Iya, ya? 15 hari sebelum puasa. Baru rame. Ya, Iya. tapi itu kan ramenya enggak serame Nggak serame kayak yang dulu. gitu kan. Gara-gara Pandemi ini tadi, dan gila, omset mereka jauh, turun drastis sekali. drastis. Physical distancing gitu ya. Oke. Yang ini yang di Pasar Manunggal tuh ya? Pasar Ya, Manunggal yang di bawah Jembatan Sambaliung. Kita bincang-bincang juga dengan salah satu pedagang di situ. Jadi kita langsung saksikan aja ya. Oke guys, kali ini kami ada di Pasar Manunggal. Nah, di sini kami akan tanya-tanya juga tentang masalah nasib pedagang di masa pandemi. Nah, Bu. Siang, selamat sore Ibu. Sorry, Bu. Nah, Bu. Ini kan ada pertanyaan. Perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah corona itu bagaimana, Bu? Jauh beda Jauh beda. pendapatannya. Seberapa jauh sih, Bu, lonjakannya dari yang sebelum ada corona dan sesudah ada corona ini, Bu? 50% beda. 50% ya, Bu? Jauh juga. Iya, memang sangat jauh. Nah, terus, Bu, berdasarkan perbandingan pendapatan Ibu, tadi lebih senang dengan keadaan sebelum corona atau sesudah corona ini, Bu? Sebelum corona. Karena ya lonjakannya terlalu jauh tuh ya, Bu? Iya. Sejauh apa sih Bu sampai perbedaan harganya itu ngaruh banget? Iya, pengaruh banget. Udah itu aja ya. Oh iya. Ya. Wah, turun drastis sekali ya pendapatannya. Tuh, ternyata Dari- juga pedagang apa yang jualan ikan dan Jualan gitu. iklan lagi. Ikan. Iya, maaf. Dan omsetnya salah. juga apa pendapatannya tuh jauh. Jauh, banget turun sebanyak 50% ya. Tuh. Efek dari Corona pandemi, ini kita di karantina masing-masing di rumah kan, akhirnya orang banyak yang ya keluar rumah. nggak jarang keluar rumah, Ya. Dan omset para pedagang akhirnya turun jauh. jauh. Oke. Habis ini yang di Pasar Bangun ya kalau nggak Ya, salah. kami juga kebangun. Kebangun Tanya-tanya pedagang di sana tentang pendapatan mereka. pendapat mereka. Oke. Ya, langsung saksikan aja. Aku ngomong apa? Kali ini kita bersama dengan salah satu penjual di Pasar Bangun ya, Bu? Iya, pasar Senja. Langsung tanya di sana. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Jadi kami di sini ingin berbincang sedikit nih tentang masalah nasib pedagang selama pandemi. Pasti kan itu ada pengaruhnya dengan jualan Ibu gitu kan, harga. Jadi menurut Ibu sendiri sekarang kondisinya kayak mana jualan Ibu? Pendapatannya sebelum dan sudah corona apa perbedaannya? Pendapatannya memang turun sekarang. Soalnya orang semua kan pada di PHK orang yang perusahaan itu semua banyak turun ke tani. Jadi nanam sayur makin sepi, sayur itu juga. Orang kan mengiritkan uangnya juga. Belanja itu agak diirit-irit juga. Soalnya enggak ada pemasukan. Itulah jadi sepi memang jualan ini susah betul, jual bawang merah aja juga mahal, tapi dijual agak dia turunkan lagi harganya, dan sama sekali enggak itu juga enggak laku. Karena banyak yang nanam sendiri gitu ya, Bu? Iya, sayur yang nanam sendiri, banyak orang yang dari perusahaan kan banyak yang di PHK. Iya, kan itu. betul. Jadi orang banyak yang nanam sayur, jadi sayur juga ya sepi. Gitu. Kita pendapatan memang enggak kayak dulu-dulu.
Sejauh apa perbedaan pendapatan ibu? Ya jauh, betul jauh. Setengah lebih? Iya, iya memang beda jauh dari yang sebelum corona. Soalnya orang kan banyak yang itu nggak ada kerjaan kan, belanja agak gitu nanti kurang-kurangi gitu kan, agak ngirit-ngirit dikit gitu pengeluaran, pemasukan nggak ada. Nanam juga ini sekarang banyak babi juga itu, dirusak babi, jagung, orang nanam sayuran babi, ubi rambat yang di jalan bendungan situ kan. Itu dimakani babi semua ya, Bu? Ya digaser-gaser, dirusak gitu ya dimakan ya dirusak. Harapan ibu ke depannya, pesan dan pesan. Ya harapan ya mudah-mudahan cepat berlalu lah ini corona ini, jadi pulih seperti yang dulu, kembali seperti semula gitu perusahaan mudah-mudahan cepat kembali ada gitu kerjaan orang-orang yang banyak pengangguran kan, mudah-mudahan cepat ada kerjaan. Amin. Jadi orang-orang nggak kasihan lah yang keluarga besar gitu itu banyak pengangguran, nggak ada kerjaan yang menetap kan, seperti anak saya juga ini biasanya di perusahaan sudah tidak ada kerjaan yang disukan itu ya, nganggur juga gitu itu lah. Banyak pengangguran. Sekian. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore, Bu. Sore. Nah, itu tadi salah satu pedagang di Pasar Bangun, dan dia juga cerita tentang yang kemarin itu yang kabarnya heboh, yang masalah Tambang tuh. karyawan tambang Yang tuh banyak di di PHK gitu kan. Akhirnya karena mereka di PHK, mereka usaha sendiri, mereka berkebun sendiri, mereka bertani sendiri. Nah, akhirnya kan jarang ke pasar. Jadi pendapatan para pedagang itu juga turun karena banyak yang karyawan-karyawan ini mereka sudah bertani sendiri, menghasilkan sendiri gitu kan. Betul. Jadi ya kasihan juga sih, dan Kasihan. banyak pengangguran akhirnya. Yang seperti juga dibilang ya, bawang makin naik juga. Harga-harga juga, Harga bawang naik, jadinya dia mereka Bawang, bertanam sendiri. Cabe. banyak lah pokoknya yang harga itu naik. Tapi akhir-akhir ini ya mulai turun lagi sih, tapi harganya masih nggak stabil lah. Masih stabil. Tapi ya karena corona inilah kan juga orang-orang udah ada penghasilan, udah ada pekerjaan. Betul. Oke, Habis ini dari pembeli ya? salah satu pembeli Dari Pasar Bangun tuh, di bagian bangunnya. Ya, mari kita saksikan aja langsung. Iya, berpengaruh. Biasanya kan harganya itu kayak telur gitu kan, harga 45, sekarang harganya sekitar 50-an lebih gitu. Sayur-sayuran juga begitu, lauk-lauknya juga begitu. Jadi apa ya, dipas-paskan aja kan, iya. Pokoknya dipas-paskan aja sesuai dengan penghasilan gitu kan. Harga telur naik juga rupanya. Betul. Dari 45 ke 50 ya? Ya, naik jadi 50. Harga sayur-sayuran juga naik. juga. Ya, jadi kebutuhan mereka susah tercukupi ya. Jadi ya sepintar-pintarnya kita aja bagaimana mengelola keuangan kita ini biar kebutuhan kita juga tetap Tercukupi selama pandemi ini. Masa pandemi ini. Susah kan? Susahnya selama pandemi itu ya itulah, mengelola keuangan, apalagi banyaknya yang kena PHK tuh ya, biarpun dari perusahaan ataupun dari yang kayak toko-toko itu lah, pasti ada juga PHK orang juga, meskipun jumlahnya tidak sedikit sih ya. Jadi ya itulah bincang-bincang kami dengan para pedagang dan penjual di masa pandemi ini. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Ya. Semoga jadi jangan banyaklah karyawan yang kena PHK. Supaya pengeluaran mereka tuh tetap enggak kayak sekarang banyak yang nanam sayur sendiri. Jadi para pedagang itu ya kesusahan lah. Rugi karena pendapatan mereka turun. Kan. Semoga juga semuanya cepat kembali normal. Amin. Cepat kegiatan kita
kembali normal. kembali normal Oke, seperti biasa. sekian. Ya, sekian dari kami. Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Dadah. Dadah.